Halo guys, ketemu lagi di channel Koclok Project. Dan pembahasan kita kali ini, Mike yang ketemu Izana di makam Shinichiro, dan kematian Emma pun kita akan bahas di channel ini. Jadi jangan kemana-mana. Oke, langsung saja ke videonya. Oke, dan chapter sebelumnya Mike menyuruh anggota divisi 1 untuk mengumpulkan semua anggota Toman yang bisa hadir, dan tibalah semua anggota Toman untuk berkumpul 22 Februari. Lalu Draken menyambut dengan mengatakan, pertemuan darurat kita sebelum menghadapi Tenjiku akan dimulai. Saat itu juga Takemichi ngomong sesuatu pada Chifuyu, yaitu misi divisi 1 dalam pertarungan nanti adalah menyelamatkan Kokonoi dan mengalahkan Kisaki ataupun Izana. Lalu Chifuyu menjawab, jadi pada dasarnya kita harus menghancurkan Tenjiku. Wah, Takemichi songong nih. Dia berkata, perkataan Chifuyu membuat pertarungan nanti sangat sederhana. Mantap Takemichi. Lalu Chifuyu yang nampak ragu karena skuad Toman tidak lengkap dan bertanya ke Takemichi, bisakah Toman mengalahkan Tenjiku dengan kita yang sekarang? Tapi obrolan mereka terputus karena Draken berteriak dan mengatakan ke seluruh anggota Toman, dengarkan semuanya, Tenjiku bergerak pada tanggal 22 Februari. Mereka akhirnya menyerang kita menggunakan seluruh kekuatan mereka. Jadi kita harus fokus dan melawan mereka secara langsung. Tenjiku para bajingan itu tidak akan bertarung secara adil. Mereka menyebut diri mereka sebagai organisasi kriminal dan mereka akan bertarung dengan cara curang. Hake yang baru datang langsung menyampaikan pendapat kalau sebaiknya Toman melakukan cara yang sama, karena saat perjalanan ke sini Mitsuya dan Smiley dihadang dan diajar, dan itu sangat menggemparkan Toman, termasuk Mike dan Draken. Anggota yang lain mengatakan kalau itu hal yang mustahil. Lalu Hake kembali bicara bahwa penyerangan itu dari belakang menggunakan motor dan dipukul menggunakan pipa besi. Sekarang mereka di rumah sakit dan masih pingsan. Dan kalau tidak kita lawan, Toman akan kalah. Dan lihat, divisi 1 semuanya babak belur. Kapten divisi 2 dan 4 tidak hadir. Kapten divisi 3 menghilang. Dan divisi 5 para pengkhianat bergabung dengan Tenjiku. Lalu semua anggota Toman bergemuruh dan menyetujui pendapat Hake. Hake benar, ayo bertarung seperti Tenjiku dan bla 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 bla. Lalu seseorang datang, yaitu Taehyun, dan menyuruh semuanya untuk diam. Dan dia berkata, diam anjing, kalian cengungu takut sekali bakalan kalah. Sampai-sampai kalian mau pakai senjata. Lihat Bacin menggunakan senjata dan dia ditahan. Aku menyerang Draken karena salah paham. Ngerjain hal yang benar-benar tai ayam. Itulah yang Mike katakan padaku. Dan aku ingin melakukan ini dengan cara yang Mike setujui. Aku ingin bertarung dengan cara dimana aku tidak malu. Dan kau Hake, aku tahu kau ketakutan karena Mitsuya dihajar habis-habisan. Lihat Mike, dia tersenyum tidak? Lalu terlihat Mike dengan wajah yang serius menyuruh Hake untuk menjaga Mitsuya, karena Mike khawatir jika Mitsuya dan Smiley sadar mereka akan ikut bertarung. Akan sulit bagiku untuk bertarung jika aku mengkhawatirkan mereka. Dan kau Takemichi dan teman-temanmu akan menjalankan tugas ini. Lalu Mike mengatakan ke seluruh anggota Toman, dengar semuanya, tak satupun kapten akan menjaga kalian dalam pertarungan ini, karena akulah yang kalian butuhkan. Dan kenapa Mike bilang begitu?
Ya karena kapten di Toman hanya beberapa yang hadir dan beberapa lainnya sedang babak belur. Nampak semua anggota Toman pun semangat lagi mendengar perkataan Maiki, dan mereka, para anggota Toman, berteriak, "Ye, kita punya Maiki! Maiki, Maiki, Maiki! Ayo hancurkan Tenjiku!" Dan terlihat Takemichi dengan wajah yang serius, bicara dalam hati, "Saatnya menuju medan perang." Lalu, keesokan harinya, tepat pada tanggal 22 Februari, Takemichi dan Inui mengunjungi makam Shinichiro. Dan Inui berkata di makam Shinichiro, dia pemimpin Black Dragon ke-11, yaitu Takemichi Hanagaki. Dan Takemichi langsung memberi hormat dengan membungkukkan badan dan berkata, "Aku akan membuat geng yang tidak akan mempermalukan nama sendiri." Dan tiba-tiba Izana juga datang ke makam Shinichiro dan langsung berkata, "Black Dragon mendapatkan pemimpin ke-11 di hari pendirinya. Bukankah itu teratur? Jadi kau Takemichi." Dan seketika Takemichi langsung kaget. Takemichi yang belum tahu hanya bertanya-tanya dalam hati, siapa dia? Kemudian Inui mengatakan ke Takemichi kalau dialah Izana Furukawa, pemimpin Tenjiku. Dan Inui langsung ingin menyerang Izana dengan berkata, "Apa yang kau rencanakan dengan Kokonoi, bajingan?" Izana yang sangat santai mengatakan, "Aku tidak merencanakan apa-apa. Dia bergabung dengan gengku atas kemauannya sendiri. Lepaskan aku. Aku kesini hanya ingin mengunjungi kuburan Shinichiro. Dan aku tidak peduli denganmu lagi, Nui. Karena aku sudah mendapatkan Kokonoi yang jauh lebih baik darimu." Dan tak disangka Maiki dan Emma juga datang ke makam Shinichiro. Lalu Izana menyambut dengan berkata, Wah, kakak beradik datang untuk memberi kehormatan." Manisnya. Kemudian Maiki menyuruh Takemichi membawa Emma pergi. Lalu scene berpindah ke Hanma dan Kisaki, dan terlihat Kisaki membawa tongkat besi. Kemudian Hanma mengatakan, "Mengotori tanganmu sendiri, ini bukan sepertimu." Dan Kisaki menjawab bahwa dia tidak bisa menyerahkan tugas ini ke orang lain, dan mereka pun berangkat. Dan kembali ke Emma dan Takemichi. Emma nampak terkejut karena bertahun-tahun tidak pernah ketemu dengan kakaknya, yaitu Izana. Dan nampak mereka, Izana, Inui, dan Maiki, berbicara. Lalu Izana mengatakan kepada Maiki bahwa semua anggota Toman berdermaga tuju Yokohama pukul 20.00 malam ini, dan seluruh anggota Tenjiku melawan anggota Toman. Mari akhiri ini semua, Maiki. Lalu kembali ke Emma dan Takemichi lagi. Emma bertanya ke Takemichi, "Mereka akan berkelahi?" Takemichi hanya menjawab, "Mungkin." Emma kembali mengatakan, "Kenapa laki-laki selalu saja berkelahi?" Maiki yang tak terkalahkan selalu bersikap tegar. Ketika Shinichiro mati, Baji mati, Maiki tidak pernah menunjukkan kelemahannya pada siapapun. Bahkan sampai sekarang, dia tidak bisa tidur tanpa selimut usangnya. Dia masih seorang anak kecil yang lemah, dan akulah yang akan menyelamatkannya, seperti dia menyelamatkanku, kata Emma. Lalu Emma menawarkan minum ke Takemichi, dan Takemichi menjawab, "Iya." Lalu Emma pergi membeli minum, dan Takemichi bertanya-tanya,
apakah Emma ada di masa depan? Kemudian Shin memperlihatkan kejadian beberapa jam yang lalu saat Kakucho menemui Izana dan Kisaki. Dan Kakucho berkata, "Izana, apa kau tidak masalah dengan ini?" Dan terlihat Izana masih agak bingung dan berkata, "Iya." Lalu nampak Kakucho yang masih tidak membenarkan pembunuhan. Kemudian Kisaki mengatakan, "Aku akan mengakhiri adik perempuanmu." Lalu Kisaki yang sambil berjalan kembali mengatakan, "Kita selangkah lagi menguasai negara ini." Lalu Kisaki melancarkan rencananya dan Hanma yang membonceng Kisaki menggunakan motor melaju dengan kecepatan tinggi. Nampak Emma dan Takemichi yang melihat itu hanya merasa kebingungan dan terkejut. Takemichi yang baru menyadari kalau itu adalah Kisaki tidak bisa buat apa-apa karena mereka sudah terlalu dekat. Dan ruak, Emma tertabrak dan terpental cukup jauh. Takemichi yang melihat Emma tertabrak sangat terkejut karena Emma lah yang diincar Kisaki, bukan dirinya. Dan itu hanya karena ingin menjatuhkan Mike. Takemichi hanya bisa menangis dan menyalahkan dirinya sendiri. Dan dia bicara dalam hati, "Aku benar-benar idiot. Meskipun aku menyelamatkan Draken, mengeluarkan Kisaki dari Toman, dan menyelamatkan Kazutora, lalu menyelamatkan Taiju, pada akhirnya tidak ada yang berubah. Dan kalau Emma mati di masa lalu, maka aku tidak bisa menyelamatkanmu lagi, Emma." Lalu Mika yang baru saja keluar dari pemakaman dikejutkan dengan keadaan Emma yang sudah terbaring di tengah jalan. Dan Mike yang terkejut hanya mengatakan, "Emma." Lalu Takemichi menoleh ke arah Mike dan berkata, "Maafkan aku, Mike." Dan Mike yang terkejut bertanya, "Apa yang terjadi?" Takemichi pun menjawab, "Dia diserang oleh pengendara motor, dan orang itu adalah Kisaki." Lalu Mike menyuruh Takemichi untuk mengangkat Emma, dan Shin memperlihatkan Mike yang menggendong Emma. Kita hampir sampai di rumah sakit. Takemichi pun selalu mendoakan Emma agar dia baik-baik saja. Emma yang masih digendong Maggie pun tersadar dan mengatakan kepada Maggie, "Maggie, aku tidak bisa bergerak dan aku diserang oleh motor itu." Lalu Maggie bercerita tentang masa lalunya sama Emma. "Emma, apa kau ingat ketika kau umur 5 tahun, aku mengajarimu. Kau terjatuh di taman bermain dan aku mematahkan kakimu. Dan aku tidak bisa menggendongmu seperti ini." Kemudian Emma mengatakan, "Jika terjadi sesuatu padaku, tolong katakan pada Draken bahwa aku mencintainya." Lalu Maiki menjawab, "Bodoh, tidak ada yang akan terjadi, dan katakan sendiri padanya." Kemudian Emma menangis dan kembali mengatakan kepada Takemichi. Emma meminta Takemichi untuk menjaga Mike. Takemichi dan Mike pun terkejut mendengar permintaan Emma. Lalu Mike kembali menghibur Emma. "Hei Emma, aku berjanji pada Kenshin untuk menjaga rahasia ini. Kenshin juga mencintaimu. Kalian saling mencintai. Dan ketika nanti sampai di rumah sakit, aku akan segera memanggil Kenshin
Oke, ucap Meiki. Tapi tak ada satu kata pun yang terucap dari Emma. Dan Meiki kembali menyuruh Takemichi untuk memasangkan jaketnya untuk Emma. Dan mengatakan kalau badan Emma terasa agak dingin. Takemichi yang masih berjalan di belakang menangis sejadi-jadinya dan ingin mengatakan sesuatu. Tapi Meiki kembali bercerita ke Emma. Aku bermimpi suatu hari kau akan punya anak dan Kenshin akan membangun rumah. Kapanpun aku datang, Kenshin akan mengabaikanmu. Kami minum dan tertawa pada cerita lama yang sama tentang masa lalu yang menyenangkan. Dan aku tinggal sampai larut malam. Dan aku menelpon Mitsuya dan Takemichi untuk datang dan kami bersenang-senang. Dan Meiki yang nampak sangat-sangat hancur kembali bercerita. Dan kami akhirnya membangunkan bayimu. Lalu kau benar-benar marah padaku, Emma. Bikin terharu ini Meiki. Tapi Emma pun sudah benar-benar mati. Lalu scene berpindah ke Izana yang menghampiri Kisaki. Jadi, tentang pembunuhan Emma, Izana sudah mempersiapkan tersangka pengganti. Jadi Kisaki tidak akan ditangkap. Kemudian Kisaki bicara, untuk berdiri di atas orang lain, yang kau butuhkan bukanlah otak, tapi pengaruh. Meiki lebih baik dari siapapun, dan Meiki berdiri di atas orang lain dengan pengaruhnya. Dia tidak bisa bersama dengan rendahan yang ada di Toman saat ini. Itulah mengapa aku harus memperbaiki jalannya. Izana yang mendengar itu mengatakan kalau Kisaki sombong. Lalu Kisaki melanjutkan bicaranya. Untuk mencapainya, aku berencana untuk membuat Draken terbunuh dengan mengandalkan Kiyomasa yang menyimpan dendam pada Draken dan hampir membuat dia terbunuh. Tapi Takemichi Hanagaki menghalangi rencanaku. Kemudian Izana mengatakan bahwa Takemichi Hanagaki tidak masalah baginya. Lalu Kisaki kembali mengatakan, dialah penyebab rencanaku gagal untuk membunuh Draken. Setelah itu aku mendirikan geng Valhalla dan melantik Meiki sebagai pemimpinnya. Tapi Keisuke Baji menghalangiku. Karena itulah aku menggunakan Kazutora dan membujuknya untuk membunuh Baji. Jadi Kisaki ini orangnya akan melakukan segala hal sampai dia mencapai keinginannya, meskipun harus membunuh, dan dia tidak peduli sama sekali dengan apa yang dia perbuat. Dan Kisaki kemudian mengatakan, melihat Meiki kehilangan orang yang dia cintai, itu sebuah media, dan itulah saatnya aku akan segera terlahir kembali. Lalu Izana bertanya kepada Kisaki, kenapa kau membunuh Emma dengan tanganmu sendiri? Tapi Kisaki malah balik tanya ke Izana, apa itu yang ingin kau tanyakan pada orang yang membunuh adik kandungmu? Izana menceritakan masa lalunya. 10 tahun aku menghabiskan waktu di tempat itu, dan hanya Shinichiro lah yang mengunjungiku. Dialah satu-satunya yang mengisi hatiku yang kosong dengan cintanya. Dan yang aku pedulikan adalah semua yang Shinichiro cintai. Dengan kejahatanmu melengkapiku, Kisaki. Jadi akan kubiarkan kau menggunakanku. Dan saat ini Meiki sama sepertiku, ada di puncak kehampaan. Dan aku sendiri yang akan menjinakkan Meiki. Toman milikmu, Kisaki. Lalu Shin pindah ke rumah sakit.
tampak Draken yang sudah datang dan hanya bisa melihat Emma yang sudah tak bernyawa, Draken pun sangat terpukul dengan kematian Emma. Begitupun dengan Maggie. Mereka sangat hancur dan merasakan kehambaan yang sangat dalam. Dan berakhir chapter 145 sampai 149. Kemudian chapter selanjutnya akan sangat menarik karena Draken marah kepada Maggie. Oke, ditunggu chapter selanjutnya dan jangan lupa tinggalkan like dan komen. Terima kasih.